Kembali lagi semuanya yang sedang bersantai dan bermain di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah sampai di sebuah dunia. Lalu begitu melihat ke bawah, mereka pada saat ini melihat dunia yang tampak dipenuhi dengan warna putih. Gletser juga pada saat ini mulai mencair dengan cepat dan Xiaoyan serta lainnya seketika jatuh dari ketinggian. Lalu keheningan pada saat ini kembali tersebar seolah-olah waktu telah berjalan mundur. Kurang setengah batang dupa semuanya pada saat ini dengan cepat diputar ulang di depan keempat sosok tersebut. Dunia di hadapan mereka mendapatkan kembali vitalitas aslinya dan semua orang sedikit mengerutkan kening. Pada saat yang sama perasaan krisis yang kuat pada saat ini muncul di hati mereka berempat. Apa yang baru saja mereka lihat ternyata bukanlah perjalanan waktu ke masa lalu tetapi semacam keterampilan bertarung yang kuat. Sebelum sempat mereka bereaksi, tubuh mereka pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa bergerak. 4 sinar cahaya dingin seketika datang dengan kecepatan yang begitu cepat. Di tengah angin dan salju ada 4 anak panah yang benar-benar terlihat hampir transparan. Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi dengan 3 sosok yang ditembak mundur. Satu-satunya yang bisa menghindar adalah sosok Xiaoyan. Xiaoyan bereaksi dan pada saat ini segera bergabung dengan klon dewa asli bintang 8. Begitu tubuh Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak bisa dikendalikan, Xiaoyan menggunakan esensi dan darah yang kuat untuk melepaskan diri dan seketika berhasil meloloskan diri. Ledakan juga pada saat ini terdengar di kejauhan dengan suara keras yang menyebar. Dunia di depan mereka semua seketika runtuh dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Lingkungan di sekitar berubah menjadi dunia yang sunyi dan tidak jauh dari sana Xiaoyan pada saat ini telah terlihat bertabrakan dengan sengit dengan sesosok tubuh. Sebuah suara serius datang dari sosok di hadapan Xiaoyan ketika berkata bahwa jika dirinya berani masuk tanpa izin ke alam agung miliknya, dirinya benar-benar akan membayar harganya dengan nyawanya. Xiaoyan menatap ke arah pria yang mengenakan jubah putih dan memiliki tanda tidak seperti kepingan salju di antara alisnya. Begitu suara ini bergema, hembusan angin dingin juga segera menimbulkan dampak dan menyapu area sekitar. Udara dingin ini benar-benar langsung membekukan segala sesuatu yang berada di sekitar. Namun meskipun begitu ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Begitu udara dingin menerpa Xiaoyan, api di tubuh Xiaoyan juga seketika mulai membumbung. Xiaoyan tidak terpengaruh sedikit pun dan Xiaoyan masih terus memandang ke arah sosok di hadapannya dengan acuh tak acuh. Xiaoyan lanjut berkata bahwa dirinya hanyalah langkah keempat keabadian kaisar. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu omong kosong apa yang bersaja dikatakan oleh si pria. Xiaoyan pun segera melangkah maju dengan telapak kakinya dan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan pukulan. Bagaimanapun Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dengan klon dewa asli bintang 8. Jika hanya berhadapan dengan seorang langkah keempat keabadian kaisar, tentu saja sangat mudah bagi Xiaoyan untuk bisa mengalahkannya. Hanya dalam waktu sekejap mata kekuatan Xiaoyan benar-benar seketika menghantam si pria. Pukulan Xiaoyan terjatuh ke dada si pria dan seluruh dadanya terlihat penyok. Seteguk besar darah juga keluar dari mulutnya dan si pria pada saat ini terlihat seperti gembel. Si pria segera menstabilkan tubuhnya sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya ingin saudara menunggu sejenak. Ada kesalahpahaman mengenai hal ini. Begitu selesai berbicara, si pria segera mengeluarkan peta dan berkata bahwa ini adalah peta alam surgawi miliknya. Dirinya akan memberikannya kepada saudara jika saudara berniat berteman dengan si pria. Xiaoyan pada saat ini enggak banyak cincong lagi dan kilat seperti sutra melintas di bawah kaki Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah pria baju putih yang melesat mundur dengan cahaya terang di mata Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura orang ini terasa familiar. Oleh karena itu yang terbaik bagi Xiaoyan pada saat ini adalah menangkapnya dan langsung mencari jiwanya.
Xiaoyan pun bergegas sementara si pria pada saat ini melesat mundur berniat untuk melarikan diri. Begitu Xiaoyan mendekati sosok tersebut pada saat ini gelombang dingin benar-benar meletus menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut karena pria ini tampaknya benar-benar telah menyiapkan formasi untuk menjebak Xiaoyan. Namun tidak peduli apa yang pada saat ini dilakukan oleh si pria, Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa mengatasi semuanya dengan mudah. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah menghentikan sosok tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Pria berjubah putih tiba-tiba pupil matanya seketika menyusut. Sebuah suara juga seketika terdengar di telinganya ketika berkata bahwa metode berbahaya dan strategi canggih ini adalah keterampilan yang terukir dalam darah klan Cimi. Begitu si pria mendengar hal ini sosoknya tiba-tiba merasakan dadanya terasa sesak. Tidak lama kemudian seluruh dadanya tampak hancur dan tubuhnya terlempar mundur. Sebuah lubang berdarah juga muncul di dadanya dan dirinya merasa bahwa jantungnya telah menghilang. Seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya dan sebelum pria berjubah putih ini bereaksi dirinya kembali menerima pukulan berat Xiaoyan dan benar-benar langsung menghantam tanah. Xiaoyan tanpa banyak membuang waktu pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan langsung melakukan teknik pencarian jiwa kepada si pria, sementara itu Zonggu dan yang lainnya menderita luka ringan dan pada saat ini telah pulih. Mereka pada saat ini hanya berdiam diri di kejauhan melihat pertarungan sengit yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tampak terlihat sangat tegas dalam tindakannya dan benar-benar tidak ada kecerobohan apapun. Xiaoyan juga tanpa banyak cincong terus menggunakan teknik pencarian jiwa kepada si pria. Xiaoyan menyadari bahwa klan Cimi merupakan orang yang licik dan akan lebih baik jika Xiaoyan langsung mencari jiwanya. Namun ketika Xiaoyan memasuki jiwa sosok tersebut dan mencoba mengekstrak ingatannya, Xiaoyan menemukan bahwa ingatan sosok ini telah diblokir. Xiaoyan hanya bisa dengan paksa menerobos blokade tersebut, tetapi bersama dengan hal ini pria berjubah putih benar-benar langsung mati ketika Xiaoyan menerobos. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan bergumam ternyata ini memang benar, tidak diragukan lagi karena klan Cimi lah yang masih memiliki kemampuan seperti ini. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut karena perasaan yang tertampil dari jiwa ini hampir sama persis dengan perasaan Xiaoyan kepada Cimi. Xiaoyan juga menyadari tentu saja setiap jiwa dari klan Cimi tidak akan sama. Jika begitu permasalahannya, maka jiwa familiar yang dirasakan Xiaoyan di pria berjubah putih ini menyatakan bahwa dirinya adalah salah satu klon dari Cimi. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini benar-benar kehilangan nyawanya dan tampak layu. Di saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini segera mencari cincin penyimpanan di tubuh si pria. Setelah membuka segel cincin penyimpanan, hal-hal di dalamnya tampak sangat menyedihkan dan tidak berarti. Saat ini Zonggu dan yang lainnya juga segera datang ke sisi Xiaoyan dan Xiaoyan segera bergumam apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini. Mendengar hal tersebut Zonggu seketika melihat ke tanah terpencil di sekitar. Sepertinya Zonggu tidak terkejut dan matanya pada saat ini tampak terlihat berpikir. Sesaat kemudian Zonggu pun segera berkata bahwa dirinya telah mendengar mengenai klan Cimi. Klan ini pernah membelah sebagian dunia iblis keabadian kuno. Pada akhirnya semua klan Cimi benar-benar dihabisi dan pada saat inilah dunia iblis keabadian kuno harus benar-benar mencari lebih banyak sumber daya dan melancarkan serangan terhadap Sensi. Di dalam pertempuran besar itu juga pada akhirnya para makhluk iblis keabadian kuno dikalahkan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan sumber daya bahkan lebih langka. Klan Cimi yang licik segera menggunakan tubuh mereka untuk menyusup ke berbagai keluarga dan menjarah sumber daya. Di alam iblis keabadian kuno ini orang-orang kuat pada akhirnya berkumpul dan mulai meluncurkan serangan untuk melawan klan Cimi.
klan Cimi telah dibenci oleh banyak keluarga iblis keabadian kuno pada saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, klan Cimi secara bertahap menghilang dari dunia iblis keabadian kuno, hingga sampai saat ini belum ada kabar tentang keberadaan klan Cimi di dunia iblis keabadian kuno. Sayang sekali Zonggu belum dilahirkan ketika klan Cimi berada di puncaknya. Begitu dirinya benar-benar mendapatkan kekuatan, dirinya pada akhirnya hanya bisa mendengar semua ini dari sejarah. Jika menuruti semua cerita yang baru saja Zonggu sebutkan, seharusnya kehancuran yang mereka lihat sekarang mungkin ada hubungannya dengan klan Cimi. Xiao Yan pun sedikit mengangguk begitu Xiao Yan mendengar sedikit penjelasan dari Zonggu. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini bertanya, jika begitu permasalahannya apakah dunia tempat mereka berada pada saat ini merupakan dunia nyata atau palsu? Zonggu sedikit mengerutkan kening dan segera membuat analisisnya sebelum akhirnya mulai kembali menjelaskan. Zonggu berkata bahwa dunia surgawi yang hebat atau yang agung ini hanya ada dalam rumor sejak lama. Dirinya juga telah mendengar bahwa dunia ini telah lama runtuh. Oleh karena itu, jika tempat ini adalah dunia surgawi yang agung, menurutnya hal tersebut mungkin tidak benar. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan berpikir bahwa terlepas dari apakah tempat ini benar atau tidak, Xiao Yan telah masuk ke tempat ini dan Xiao Yan bisa belajar lebih banyak tentang klan Cimi. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki darah klan Cimi, tetapi dewa jahat telah mengambil kekuatan perebutan tubuh Cimi. Sekarang Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan perebut tubuh klan Cimi untuk bisa merasuki banyak tubuh. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki garis keturunan, tetapi Xiao Yan tampaknya memiliki nasib yang tidak bisa dijelaskan dengan klan Cimi. Xiao Yan pada akhirnya segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali mengingat sesuatu. Xiao Yan memandang ke arah Zonggu dan bertanya, bukankah Zonggu telah diberikan token yang berisi sebuah misi? Zonggu pun seketika tersadar dan Zonggu segera membalik telapak tangannya. Sebuah selip batu giok muncul di telapak tangannya. Selanjutnya Zonggu segera menyerahkan selip batu giok ini langsung kepada Xiao Yan karena Zonggu tahu siapakah bos sebenarnya. Xiao Yan pun mengambil selip batu giok tersebut dan segera jiwa Xiao Yan tenggelam ke dalamnya. Pada saat ini Xiao Yan memperhatikan sesuatu yang aneh pada selip batu giok tersebut. Xiao Yan bisa merasakan adanya aura jiwa, tetapi perasaan ini terjadi hanya sekejap. Pada saat yang sama di kompas cahaya biru di luar gerbang kuno, sosok cantik yang duduk bersila perlahan membuka mata indahnya. Ada kilatan cahaya di matanya ketika berkedip dan sosoknya bergumam di dalam hati bahwa semuanya seperti yang diharapkan. Tetapi dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu siapakah sosok tersebut. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Yuyan yang masih bersama dengan Luya dan Wei Feng. Begitu sosoknya selesai bergumam, sosok cantik ini seketika diselimuti cahaya keemasan dan hal ini membuat Wei Feng dan Luya saling memandang. Tidak satu pun di antara mereka ingin memasuki gerbang kuno. Tidak ada yang tahu apakah sesungguhnya gerbang kuno ini dan mereka hanya tahu bahwa ada banyak orang yang telah memasukinya. Selain itu hanya ada sedikit orang yang berhasil keluar dengan lancar dari gerbang kuno. Meskipun tempat ini bukan tempat yang berbahaya, tetapi mereka berdua tetap tidak mau mengambil resiko. Oleh karena itu mereka pada saat ini sedikit tertegun dan bertanya-tanya mengapa Yuyan ingin masuk. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih memegang slip batu giok di tangannya. Setelah menyadari ada sesuatu yang aneh, Xiao Yan pada saat ini segera memiliki banyak spekulasi. Slip batu giok tersebut dikeluarkan oleh Luya, oleh karena itu kemungkinan besar hal ini terkait dengan Luya. Xiao Yan bergumam di dalam benaknya bahwa Luya tidak menunjukkan keraguan apapun pada Xiao Yan. Sementara itu yang lainnya yakni Wei Feng tampaknya juga tidak menaruh curiga apapun kepada Xiao Yan. Jika slip batu giok ini ternyata adalah konspirasi, maka orang yang paling mungkin adalah sosok wanita bernama Yuyan.
Namun meskipun begitu sinar aura jiwa ini juga tidak mengunci posisi Xiao Yan. Sinar cahaya aura jiwa ini hanya datang sekejap sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Tampaknya ini ditujukan untuk mengetahui siapakah yang membuka slip batu giok tersebut. Bagaimanapun Zonggu haruslah orang yang membuka slip batu giok tersebut, tetapi pada akhirnya Xiao Yan lah yang membukanya. Jika begitu permasalahannya mungkin saja identitas Xiao Yan benar-benar telah diketahui. Namun jika hal ini memang berlaku, mengapa Yu Yan tidak mengambil tindakan dan langsung mengungkap identitas Xiao Yan? Mungkinkah wanita ini memiliki rencana lain untuk berhadapan dengan Xiao Yan di masa depan? Dirinya tahu identitas Xiao Yan, tetapi dirinya dengan sengaja tidak membeberkan identitas Xiao Yan ini. Xiao Yan mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali menatap ke arah Zonggu. Xiao Yan memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan Xiao Yan kembali mulai berbicara. Demi menghindari kecurigaan, Xiao Yan pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Zonggu dan kembali berbicara dengan sopan. Xiao Yan berkata, izinkan dirinya menjelaskan secara singkat tugas di slip batu giok ini. Mereka harus menghabisi sebanyak 3 sosok untuk bisa mendapatkan harta karun. Sosok-sosok ini adalah Zidian, Yindian atau Wudian. Mereka adalah penguasa dari 3 aula dan jika mereka berhasil menghabisi ketiganya barulah mereka akan mendapatkan harta karun yang bernama pilar surgawi atau Tianjun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zonggu pada saat ini sedikit melotot. Sosoknya lanjut bergumam bahwa dirinya tidak menyangka bahwa hal ini akan sama dengan rumor yang beredar. Dirinya mendengar bahwa ada 11 aula di alam besar ini. Selain itu 11 istana ini juga merupakan peringkat garis keturunan dari klan Cimi. Mereka diurutkan dari istana yang terendah yakni di Dianzi atau istana bumi hingga ke istana surgawi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata, tanpa banyak basa-basi lagi sebaiknya mereka pergi. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antara mereka akan menerima misi yang sama. Ketiganya pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Namun pada saat ini Long Biao tiba-tiba bertanya, hanya saja mereka tidak memiliki peta pada saat ini. Dengan begitu bagaimana mereka bisa memilih arah untuk bergegas pergi? Mendengar hal tersebut Jin Dongming pada saat ini segera geledah tubuh pria berjubah putih. Setelah sesaat mengobrak-abrik tubuhnya, dirinya menemukan gulungan kulit di jubah lengan bajunya. Sosoknya segera membuka gulungan kulit tersebut dan meskipun tampak terlihat tidak begitu jelas namun ini merupakan sebuah peta dan Jin Dongming segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengambil peta tersebut dengan sedikit terkejut karena Xiao Yan telah memeriksa cincin penyimpanan dari sosok tersebut. Xiao Yan tidak menemukan peta dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Biasanya barang-barang seperti ini akan ditempatkan dalam cincin penyimpanan, namun orang ini justru sebaliknya dan dirinya benar-benar meletakkannya dengan santai di dalam jubah lengan bajunya. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa pikiran klan Cimi ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Begitu Xiao Yan mengambil peta gulungan kulit, Xiao Yan pada saat ini segera memeriksanya. Xiao Yan menatap ke arah peta yang tampak tidak rumit sama sekali. Xiao Yan juga melihat di peta gulungan kulit ini hanya ada Zidian, Yindian dan Chendian yang ditandai. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening namun Xiao Yan memutuskan untuk tidak memikirkan permasalahan ini. Xiao Yan pada akhirnya melihat ke sekeliling dari waktu ke waktu untuk menentukan secara kasar posisi mereka. Selanjutnya mata Xiao Yan sedikit menyipit dan Xiao Yan segera menunjuk arah sebelum akhirnya keempatnya bergegas melesat. Tidak lama setelah kelompok Xiao Yan pergi, lubang berdarah di dada pria berjubah putih pada saat ini terlihat sembuh dengan cepat. Tampaknya sosok tersebut telah dibangkitkan dan Xiao Yan pasti akan terkejut jika melihat pemandangan ini.
Meskipun jiwanya telah dihancurkan dan tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan, tetapi pada saat ini luka-lukanya benar-benar bisa pulih. Begitu sosok ini dibangkitkan begitu saja, gulungan kulit yang sebelumnya diambil oleh Xiao Yan juga kembali mengembun di tangannya. Sosok tersebut segera memasukkan peta tersebut ke dalam jubah lengan bajunya dan sosoknya pada saat ini tidak bergerak sama sekali. Jika diperhatikan, sosok tersebut tampak seolah-olah sedang menunggu kehadiran sesuatu. Sementara itu kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini melesat dengan cepat dan memicukan hembusan angin. Tidak lama kemudian mereka berempat pada saat ini melayang di udara dan tatapan mereka terfokus ke bawah. Mereka melihat ada cekungan lembah dan di tengah cekungan ini berdiri istana-istana yang terlihat megah. Namun meskipun begitu, entah mengapa begitu mereka memperhatikan istana ini, jika dilihat-lihat lebih jelas istana ini tampak seperti berkabut berdebu. Long Biao pun berkata sambil berpikir, mengapa ini tampak terlihat seperti fata morgana di gurun. Xiao Yan secara alami merasakan hal yang sama dan Xiao Yan bisa menyadari bahwa secara singkat ada perasaan tidak nyata dari pandangan mereka. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seketika terdengar suara ledakan di bawah. Mengikuti suara tersebut kelompok Xiao Yan bisa melihat ada beberapa sosok yang sedang berkelahi. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan saat ini menyadari bahwa ada banyak pasang mata yang menatap ke arah mereka dalam kegelapan. Niat membunuh yang kuat juga pada saat ini terpancar pada kelompok Xiao Yan. Sepertinya selama Xiao Yan dan yang lainnya berani mengambil tindakan untuk masuk ke istana di bawah, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan akan langsung bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada akhirnya kembali dilesatkan dan aura dari sosok-sosok yang tersembunyi dapat dengan jelas dirasakan oleh Xiao Yan. Begitu diperiksa, Xiao Yan menyadari bahwa aura ini tidak terlalu kuat. Selanjutnya sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang dan setengah dari niat membunuh yang menyebar juga ikut menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini tidak lagi memperhatikan aura tersebut dan Xiao Yan pada saat ini melesat maju menuju ke istana. Di istana ini ada sebuah plakat megah dengan huruf emas di atasnya yang bertuliskan Istana Yin atau Yin Dianzi. Xiao Yan segera mendobraknya dan pada saat ini terdengar suara menderu di sekitar. Belasan sosok semuanya memegang senjata dan langsung menyerang ke arah Xiao Yan. Di antara belasan sosok ini sebenarnya ada 4 makhluk keabadian dan yang terkuat telah mencapai langkah kelima keabadian Kaisar. Serangan dahsyat ini langsung menyelimuti kelompok Xiao Yan. Long Biao dan Jin Dongming seketika bergerak serempak tanpa Xiao Yan membuka sepatah kata pun. Mereka seketika menyerang, begitu juga dengan Zonggu. Kekuatan Zonggu memang sedikit lebih lemah, tetapi Zonggu tahu bahwa pertempuran ini sangat bagus untuk perkembangan Zonggu. Xiao Yan pun hanya melirik mereka dan Xiao Yan berpikir bahwa sepertinya Xiao Yan tidak perlu mengambil tindakan apapun. Xiao Yan segera mengambil satu langkah dan Xiao Yan langsung bergegas menuju ke aula utama Istana Yin. Segera sosok Xiao Yan mendobrak pintu aula. Xiao Yan langsung mencium bau darah yang menyengat. Seluruh aula benar-benar dikelilingi oleh aura kematian. Sebelum Xiao Yan memasuki aula, Xiao Yan juga telah memperhatikan kehadiran beberapa aura kuat di aula. Namun jika dibandingkan dengan aura Xiao Yan, aura ini benar-benar sama sekali tidak mengancam. Begitu Xiao Yan melangkah lebih jauh ke dalam aula, mata Xiao Yan pertama kali tertuju pada tengah aula. Ada sosok mayat tergeletak di genangan darah dan tampaknya seperti sudah lama mati. Xiao Yan seketika menatap ke arah mayat tersebut dan Xiao Yan bisa merasakan adanya niat membunuh yang kuat yang datang dari sekitar. Xiao Yan lanjut melihat ke sekeliling. Pada saat ini selain dari adanya sesosok mayat, ada juga sosok yang duduk bersila di sekitar aula dan semuanya menatap ke arah Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa pakaian dari orang-orang ini tampak tidak seragam. Mereka juga tidak duduk bersila di tempat yang sama.
Namun meskipun begitu mereka semua memancarkan gelombang aura yang cukup kuat, Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah mereka semua juga adalah orang yang berasal dari dunia luar. Pada saat ini terjadi keheningan di aula dan Xiao Yan pada saat ini memperhatikan sosok yang terlihat sedang duduk bersila. Selanjutnya Xiao Yan mengabaikan sosok tersebut dan Xiao Yan mengambil langkah menuju ke arah mayat yang tergeletak. Begitu Xiao Yan mendatangi mayat tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Mayat ini jelas tidak memiliki nyawa, tetapi luka di tubuhnya perlahan-lahan mulai pulih. Adegan ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Terlebih lagi sebagian besar luka dari mayat tersebut benar-benar telah disembuhkan. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi sosok ini untuk pulih sepenuhnya. Xiao Yan pun bertanya-tanya, mungkinkah mayat ini telah dibangkitkan? Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa tampaknya ada orang yang mungkin sedang melakukan sebuah teknik rahasia. Namun jika dilihat dari fluktuasi yang dirasakan oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, tidak ada aura lain lagi di sekitar yang bisa dirasakan olehnya, dan hal inilah yang membuat Xiao Yan merasa sangat aneh. Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang bingung, sosok yang duduk bersila pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa kekuatan langkah ke-6 ini memang tidak lemah. Dirinya dapat mengizinkan saudara untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dirinya harus mengantri. Xiao Yan pada saat ini semakin bingung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan bisa merasakan aurat dari sosok tersebut yang memiliki fluktuasi yang cukup kuat. Ada juga beberapa sosok yang menemani sosok tersebut, dan jika dilihat dari momentumnya, mereka pada saat ini dikatakan tidak lemah sama sekali. Sementara itu melihat Xiao Yan yang pada saat ini terdiam lalak lolok pelangak pongok, salah seorang di dekat sosok tersebut mulai berbicara. Sosoknya berkata sepertinya ini adalah anak muda yang masih linglung. Tampaknya dirinya belum mengetahui dunianya seperti apa yang dirinya datangi saat ini. Sebaiknya saudara Feng Chan pada saat ini tidak perlu lagi banyak omong kosong dan mereka harus bersiap. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan penguasa istana Yin. Semakin banyak orang semakin baik, dan jika pemuda linglung ini ingin bergabung mereka bisa membiarkannya ikut dan mereka akan memberikannya bagian di akhir pertempuran. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di sisi lainnya pada saat ini segera berteriak memerintahkan Xiao Yan untuk segera keluar dan meninggalkan aula ini. Bersamaan dengan teriakan tersebut pada saat ini ada banyak sosok yang juga menginginkan Xiao Yan untuk pergi. Dengan adanya banyak suara ini, sosok pria yang terkuat yang bernama Feng Chan pada saat ini sedikit menghela nafas. Sosoknya sedikit berbicara dengan lembut ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya pada saat ini sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Dirinya pada saat ini menyarankan agar saudara bisa pergi sekarang juga dari aula. Dirinya juga bisa mencari peluang lain yang tersebar di istana bumi lainnya. Ada lebih dari 10 orang yang mengantri di sini dan mereka semua tidak memerlukan kekuatan tambahan. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam dan Xiao Yan tidak ingin banyak bicara hal yang tidak masuk akal. Xiao Yan segera duduk dalam posisi bersila sedekat mungkin dengan mayat yang tergeletak. Sosok-sosok pada saat ini tiba-tiba berdiri di samping pria yang bernama Feng Chan. Mereka memelototi Xiao Yan dan mereka segera memancarkan tekanan yang kuat. Kekuatan dari ketiga sosok ini setidaknya merupakan langkah kelima dan langkah keenam keabadian Kaisar. Kekuatan mereka dianggap termasuk yang teratas di antara kelompok sosok-sosok di sini. Dengan begitu tentu saja mereka pada saat ini tidak takut dengan kekuatan Xiao Yan yang juga berada di langkah keenam keabadian Kaisar. Dua di antara mereka juga merupakan langkah keenam keabadian Kaisar, begitu juga dengan Feng Chan yang pada saat sebelumnya berbicara. Melihat ketiganya yang pada saat ini bersiap untuk bergegas menuju ke arah Xiao Yan, Feng Chan tiba-tiba berbicara memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak.
Ketiganya pun berhenti sementara Feng Chan pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan. Feng Chan menatap ke arah Xiao Yan yang duduk bersila dengan mata tertutup dengan nada lembut. Sosoknya berkata bahwa mereka semua berasal dari dunia luar. Mereka baru saja datang ke dunia iblis keabadian kuno ini untuk mencari keberuntungan. Oleh karena itu mengapa mereka pada saat ini harus merusak keharmonisan? Mendengar nada suara Feng Chan yang sedikit ramah, Xiao Yan pada akhirnya perlahan-lahan membuka matanya. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan menghabisi penguasa istana ini terlebih dahulu. Setelah Xiao Yan menyelesaikan hal ini barulah Xiao Yan akan segera pergi. Begitu Xiao Yan mengatakan hal ini, ledakan tawa sarkastik tiba-tiba datang dari aula. Sementara itu Feng Chan pada saat ini menahan diri dan sosoknya tidak berbicara. Feng Chan pada saat ini merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam diri Xiao Yan. Namun meskipun begitu Feng Chan pada saat ini masih belum menyerah dan berkata mengapa saudara pada saat ini harus bertindak seperti itu. Mereka sudah lama menunggu kesempatan ini, terlebih lagi penguasa istana Yin juga sangat kuat. Mereka harus bergabung untuk bisa menghabisi penguasa istana Yin. Mendengar hal ini mata Xiao Yan yang tampak terlihat dingin segera menatap ke arah Feng Chan. Begitu Xiao Yan menatap Feng Chan, saat ini Feng Chan juga seketika jantungnya terasa terguncang. Dirinya jelas lebih kuat dalam hal kekuatan, tetapi mengapa dirinya pada saat ini merasakan adanya penindasan dan juga rasa takut? Xiao Yan juga pada saat ini segera bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada aturan seperti itu? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa sosok yang berdiri di samping Feng Chan menjadi marah. Salah seorang di antara mereka pun segera berteriak bahwa Xiao Yan baru berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu dari manakah rasa percaya dirinya berasal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak memperhatikan sosok-sosok yang tampak terlihat marah dan Xiao Yan hanya menatap ke arah Feng Chan. Feng Chan pada saat ini menghela nafas dan menjelaskan bahwa di gerbang kuno ini setelah mereka memasukinya mereka menemukan bahwa yang mereka masuki bukanlah dunia nyata. Oleh karena itu semua orang atau benda yang ada di dalamnya yang dihancurkan atau dibunuh, mereka akan seperti lingkaran dan semuanya akan kembali ke titik awal. Xiao Yan tidak terkejut mendengar hal ini karena ketika melihat mayat tersebut dari luka-lukanya yang pulih, Xiao Yan sudah menemukan gambaran kasar mengenai situasi ini. Namun Xiao Yan tidak peduli dengan hal tersebut dan Xiao Yan kembali bertanya apakah ada aturan seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok-sosok di belakang Feng Chan tidak lagi bisa menahan diri. Cahaya dingin segera keluar dari salah satu di antara mereka dan langsung menuju ke arah Xiao Yan. Benturan pada saat ini seketika terjadi dan percikan api seketika berterbangan kemana-mana. Cahaya dingin dari belati dingin pada saat ini terlihat menghantam pedang berat misterius milik Xiao Yan. Melihat hal tersebut Feng Chan segera mengerutkan kening dan berteriak dengan marah ketika memerintahkan pria yang bernama Si Xiao untuk berhenti. Namun pria yang bernama Si Xiao ini sama sekali tidak ingin mendengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Feng Chan. Sosoknya kembali melesatkan serangan ke arah Xiao Yan dan baru saja dirinya hendak melakukan tindakan tiba-tiba angin bersiul kencang di atas kepalanya. Sosok Si Xiao bereaksi dengan cepat dan segera menghunus pedang di tangannya. Selanjutnya suara ledakan kembali terjadi dengan pedang panjang di tangan Si Xiao yang terlempar. Matanya tiba-tiba menyusut karena dirinya bisa melihat adanya pedang raksasa yang sudah dipenuhi dengan api yang mengalir ke arahnya. Si Xiao segera memblokir serangan Xiao Yan dengan kedua tangannya. Namun kekuatan Xiao Yan ini ternyata tidak bisa diblokir dan benar-benar dengan keras menghantam tubuh Si Xiao. Si Xiao seketika terjatuh ke tanah dengan keras. Pedang berat ini juga langsung menekan dadanya dengan kuat. Selama pikiran Xiao Yan bergerak, Xiao Yan akan bisa langsung menebus dadanya dan menghancurkan jantungnya.
seteguk besar darah pada saat ini segera keluar dari mulut si Xiao sementara Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Mata si Xiao memerah ketika menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sama sekali tidak bergerak. Adegan ini juga terjadi begitu cepat sehingga semua orang pada saat ini hanya bisa melotot melihat apa yang ditampilkan Xiao Yan. Mata Feng Chan juga pada saat ini tiba-tiba menyusut dan sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa kecepatan orang ini benar-benar di luar nalar. Feng Chan pada akhirnya segera berdiri dan menangupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata agar saudara pada saat ini berbelas kasih. Mereka semua di sini untuk mencari keberuntungan dan mereka tidak perlu menimbulkan permasalahan. Si Xiao mendengar hal ini seketika terkejut karena bagaimanapun Feng Chan merupakan orang terkuat di antara kelompok mereka. Kebanggaan dan arogansinya yang pada saat sebelumnya melonjak pada saat ini benar-benar menjadi ciut. Sosoknya tidak lagi memiliki niat untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera menarik pedang berat misteriusnya dan tidak memilih untuk menghabisi orang ini. Bagaimanapun tujuan serangan Xiao Yan ini juga adalah hanya untuk mengintimidasi. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali ke posisinya di tengah tatapan semua orang yang pada saat ini benar-benar terkejut karena ada Bude Yanti yang datang membawa kopi tubruk.